Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah pada UTS semua ya. Tinggal Pak Edo koreksi satu persatu. Dia dia tak koreksi. Tapi itu tetap perlu tak umumnya enggak nilainya. Elek api apa ngono. Tapi ketake contonan kok. Ora mungkin kowe ngerjakke dhewe iki ora mungkin. Ora masuk akal bagi suara ngerjakke dhewe. Mesti kepek koncone. Wis kita lanjut ya. Lanjut materi ya. Kita lanjut materinya itu unifikasi hukum tanah. Apa sih itu? Unifikasi apa? Di sini Pak itu menjelaskan mengenai menghapusnya dualisme. Dualisme itu lebih tepatnya itu kayak aliran atau ajaran atau dualisme ya seperti ajaran atau aliran seperti itu. Tadi ada dua aliran, ada dua ajaran di dalam satu negara. Yaitu makanya dihapusnya dualisme untuk menciptakan unifikasi serta kodifikasi pada hukum tanah. Ada unifikasi hak atas tanah dan hak jaminan melalui konversi landasan hukum pembangunan hukum agraria nasional. Jadi menghapus unifikasi itu lebih tepatnya yaitu menghapus dua hukum yang ada di Indonesia untuk menjadi satu hukum, yaitu hukum agraria nasional. Gitu ya. Terus tujuan UPA menciptakan unifikasi dengan cara yang pertama, tidak berlaku lagi peraturan hukum tanah yang lama. Yang kedua, berlakunya hukum tanah nasional berdasarkan hukum tanah adat-adat. Terus yang ketiga, menciptakan unifikasi hak-hak penguasaan atas tanah, hak atas tanah dan hak jaminan atas tanah melalui ketentuan konversi. Konversi masih ingat? Konversi itu disebut dengan sebagai perubahan dari yang peraturan lama ke peraturan yang baru. Jadi kalau konversi itu lebih tepatnya kalau tanahmu misalnya masih dalam tanah letter C, letter D, tanah negara. Misalnya kalau di desa-desa atau di dalam wilayah-wilayah pedalaman itu kebanyakan tanah-tanah itu belum terdaftar atau tanah itu cuma berupa gili, kayak gitu misalnya tanah penguasaan atau kayak di Kalimantan itu pakainya SKT, kalau di Jawa itu pakainya letter C atau letter D atau sebagainya. Itu tanah itu belum bersertifikat. Lah, yang disebut dengan konversi itu adalah perubahan dari letter C ke sertifikat hak milik, gitu ya. Jadi perubahan kayak misalnya kita sebelumnya misalnya hak Ekendom, hak Ekvert. Lah, hak Belanda itu kalau masuk ke undang-undang PP 24 tahun 2097 itu berarti maksudnya juga konversi gitu. Jadi itu menghapus undang-undang yang sebelum-sebelumnya itu, mentiadakan undang-undang sebelumnya. Kayak menghapus tentang tanah partikelir. Tahu tanah partikelir? Tanah partikelir itu zaman dulu orang Belanda itu suka sekali memberikan hadiah kepada orang-orang pribumi ataupun non pribumi untuk mendapatkan kekuasaan di wilayah tersebut, wilayah tertentu. Misalnya Pak Edo nih. Pak Edo hidup di zaman penjajahan kolonial Belanda. Pak Edo berjasa banget sama orang-orang Belanda misalnya. Nah, di saat itulah orang-orang Belanda, pemerintahan Belanda, VOC senang dengan Pak Edo misalnya. Senang dengan VOC itu PT pertama kali di Indonesia yang didirikan oleh Belanda. Nah, misalnya senang sama Pak Edo nih. Nah, pemerintahan dari Belanda itu memberikan Pak Edo hadiah, yaitu sebuah tanah partikelir. Tanah partikelir itu nggak main-main luasnya. Luasnya tuh hampir 1 kecamatan
atau bahkan bisa sampai 4-5 kecamatan. Coba bayangin, itu kecamatan loh. Belum di dalamnya ada kelurahan, belum di dalamnya ada dusun, terus dalamnya lagi ada desa. Enggak ngeri, kombolnya kopi itu dihapus. Seperti itu sudah dihapus sama undang-undang yang menghapus itu ya unifikasi itu, gitu ya. Terus kita kembali lagi ke sini. Terus tanah-tanah hak barat, tanah-tanah hak Indonesia dikonversi diubah secara serentak dan demi hukum sejak tanggal 24 September 1960. Nah ini 60 ini waktu di undang-undangnya UPA yang kan UPA kan undang-undang di sini Pak Indonesia kan 19604 toh, 4-nya salah ini 1960. Benar enggak? 18 UPA pasal berapa? 1960 benar 1960. Benar. Ini ketambahan 4. Jadi udah enggak terlalu main. Gitu ya. Terus ini hak jaminan tanah, hipotek, kredit verbal sama menjadi hak tabungan. Jadi kredit verbal yang dulunya ada namanya kredit verbal itu sudah beralih menjadi namanya hak tabungan. Di dalam undang-undang UPA ada diatur mengenai itu. Perubahan dari hipotek itu dulu diperuntukkan untuk untuk tanah-tanah, tapi sekarang berkembangnya itu hipotek itu sekarang diberlakukan untuk benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak itu apa contohnya? Contohnya seperti kapal. Ya, kapal masuk ke benda tidak bergerak. Kayaknya gerak cuma air ya, kapalnya pergi. Itu kalau orang mau daftarkan itu orang praktisi. Kalau orang praktisi itu kalau mendaftarkan mobil, motor, itu yang didaftarkan adalah BPKB-nya. Itu maksudnya fidusia. Tapi kalau orang mendaftarkan rumahnya, itu maksudnya hak tabungan yang didaftarkan sertifikatnya. Kalau kapal yang didaftarkan surat itu BPKB. Kapal itu surat untuk kapal yang didaftarkan. Surat untuk kapal didaftarkan itu maksudnya hipotek. Kalau ini kan dulu hipotek diperuntukkan untuk pertanahan, sekarang sudah beralih ke kapal. Masuk lagi ya. UPA menciptakan unifikasi hukum di bidang pertanahan. Dengan berlakunya UPA, maka berakhirnya dualisme hukum di bidang pertanahan. UPA menciptakan unifikasi hukum di bidang pertanahan yang dilakukan dengan cara mengakhiri hukum tanah yang lama yang bersifat dualistik, menciptakan unifikasi hak penguasaan atas tanah, menyatakan berlakunya hukum tanah nasional berdasarkan pada hukum adat. Jadi pembuatan dari hukum nasional itu ya dari hukum sebelumnya, hukum tanah sebelumnya dengan didasari dengan hukum adat. Jadi hukum adat dicampur, dimix sama hukum peraturan sebelumnya, terus jadilah udah hukum tanah nasional itu dulu. Gampang Ustaz. Dibaca-baca aja slide-nya Pak Edun ini banyak nih. Nanti kalau mau slide bisa minta ke ketua kelas, tak share ke ketua kelas ya. Kalau udah punya ya nggak usah. Terus yang selanjutnya ya, peraturan yang tegas yang dicabut. Lah ini di sini ada nih. Karena bertentangan dengan jiwa dan tuntunan UPA, ada pasal yang dicabut. Yang pertama, mencabut hukum tanah barat. Ada ketentuan tentang hukum tanah administrasi dan agraris wet. Semua pernyataan domain dari pemerintah Hindia Belanda, peraturan mengenai hak agraris Eigendom, pasal-pasal buku kedua KUH Perdata sepanjang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, mencabut hukum tanah adat yang tertulis. Gitu ya. Jadi di sini nih terberlakunya mulai undang-undang tanah nasional itu mulai dicabutnya semua peraturan-peraturan undang-undang yang lama. Dari agraris wet, agraris beswit, terus ya kan, terus agraris Eigendom, terus buku
buku 2 buku perdata tentang bumi, air, tanah dan segala di dalamnya itu juga terus mencabut hukum tanah adat yang tertulis. Jadi semua dihilangkan. OPA kalau perdata 245 ini dulu lah, gampang dulu. Terus lanjut ya. Terus ini ketentuan hukum tentang tanah, administrasi dan agraris wet termuat dalam pasal 51 IS. In this struggling, terjemahan Gubernur Jenderal tidak boleh menjual dalam larangan di atas, tidak termasuk tanah-tanah yang tidak luas yang diperuntukkan bagi perluasan kota dan desa serta pembangunan kegiatan usaha kerajinan. Gubernur Jenderal dapat menyewakan tanah menurut ketentuan yang ditetapkan dengan ordonasi, tidak termasuk yang boleh disewakan agar tanah kepunyaan orang pribumi asal pembukaan hutan tanah sebagai tanah pengembangan umum dan merupakan kepunyaan desa. Nah ini yang termuat di pasal 51 IS ini yang dihilangkan, ini yang sebenarnya diambil sedikit dan dihilangkan. Jadi tentang pembukaan hutan, terus tentang pengembalaan umum dan merupakan punya desa. Jadi ini nanti orang-orang pribumi itu boleh melakukan pembukaan hutan. Tapi di sini kalau di undang nasional kan dikompetkan, dibandingkan untuk menjadi hak pemungutan hasil hutan. Jadi kalau kamu belajar jenis-jenis tanah itu masuk ke sini adalah hukum hak pemungutan hasil hutan. Bisa kayak gini. Ini yang dihilangkan. Ya. Terus ini ketentuan tentang hukum tanah. Tidak semua ketentuan hukum tanah ternyata pemerintah Hindia Belanda merugikan rakyat pribumi dan diadakan semata-mata bagi kepentingan para pengusaha besar Belanda. Namun demikian tujuannya utama memang bukan untuk mesejahterakan rakyat pribumi lah. Jelas tau sini. Jadi ini sebenarnya seperti sistem omnibus law. Yang sejahtera itu investor, orang pribumi tambah sengsara. Ya udah, itu suka-suka teman-teman kalian dalam melihat undang-undang omnibus law bagaimana lihatnya. Nah kalau di sini kan ya ini di Indonesia ini kalian harus belajar menikmati Indonesia, belajar bersyukur atas nikmat Allah. Soalnya usah yo kalau mau ikut demo ya dipikir-pikir dulu, ojo ngrasake orang tua harus bayar kuliah malah buat tinggal demo, bagi ono apa pun dalan kowe sensoro, aja ngono ya. Jadi ini ya, wis komen intinya Pak Edo cuma menjelaskan beberapa. Ini Pak Edo udah terlalu lama soal ngobrol, nanti selesai ya. Nanti kita sambung lagi untuk minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.